Kemarin mau minta tanggapannya untuk hari ini Pak Presiden mengucapkan atau menyampaikan Ya, pidato ekonomi di DPR. Bagaimana ya. tanggapan statement resmi dari Kadin, Pak? Ya, pertama-tama ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Pak Presiden Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI yang juga dihadiri tadi ada Ketua MPR, Ketua DPD, dan ini juga cukup historis ya karena belum pernah ada seorang presiden yang memaparkan mengenai RAPBN tahun 2027 dalam hal ini berikutnya. Nah, karena isunya ini mengenai ekonomi, tentu atas nama Kamar Dagang dan Industri, kami mengapresiasi upaya Pak Presiden untuk turun langsung menjelaskan kepada wakil-wakil rakyat dan juga kepada masyarakat luas, karena semuanya pasti menonton, mengenai hal yang berkaitan erat dengan perekonomian, yaitu RAPBN tahun 2027. Jadi saya rasa ini sangat positif, sinyal yang baik untuk dunia usaha, untuk mendengar langsung dari pimpinan tertinggi atau CEO daripada Indonesia Incorporated. Nah, salah satu hal yang paling penting yang disampaikan Pak Presiden Prabowo adalah bahwa target dari 2027, target pertumbuhannya adalah 5,8 sampai 6,5%. Ini menandakan kepercayaan diri sebagai tentunya pimpinan negara dan juga pemerintahan, yaitu Pak Presiden Prabowo, yang menggambarkan bahwa tahun 2027 pertumbuhannya akan terus berlanjut menuju yang dicita-citakan 8%. Nah, dan ini kalau sudah ada pemikiran seperti itu, tentu turunannya masuk ke dalam komponen-komponen APBN seperti spending pemerintah dan juga timingnya, lalu program-program yang dikedepankan apakah dilanjutkan atau tidak, yang jawabannya iya seperti MBG, KDMP, Kampung Nelayan, dan juga secara nggak langsung kita bisa melihat postur dari pemerintah, pandangannya mengenai inflasi, harga rupiah terhadap dolar, lifting minyak, dan juga harga minyak serta dan lain-lain. Nah, jadi untuk bisa, tentunya ini adalah rancangan kita mendapatkan di depan pada bulan Mei, tentu ini membuat dunia usaha bisa memprediksikan ke depan dan mudah-mudahan bisa membawa kepastian yang lebih baik. Nah, berikutnya selain tadi bicara mengenai postur daripada rancangan APBN 2027 dengan asumsi-asumsinya, ya kita melihat bahwa dari sisi birokrasi dan perizinan itu digarisbawahi. Bagaimana birokrasi dan perizinan tidak boleh kalah kompetitif dibandingkan negara lain. Karena pada artinya akhirnya ini adalah persaingan. Nah, kalau misalnya Indonesia bisa memberikan birokrasi dan perizinan yang sama kompetitifnya, sama mudahnya, tentu fokus daripada investor adalah berinvestasi, bukan untuk mengurus perizinan. Dan tadi juga disampaikan bahwa diinginkan birokrasi yang streamline, yang istilahnya tidak dipenuhi dengan bahasa beliau ialah birokrasi-birokrasi yang sudah lama, tapi justru tidak membantu kepentingan investasi yang ujungnya bisa membawa lapangan kerja, tentu perputaran ekonomi, dan lain-lain. Dan juga saya lihat selain birokrasi dan perizinan, urusan mengenai tata kelola dan anti korupsi juga terus didenggungkan oleh Pak Presiden. Alasannya adalah bahwa governance yang baik dan anti korupsi itu bisa membuat pendapatan kepada Indonesia lebih besar lagi, sehingga dananya bisa dipakai untuk mengolah ya Indonesia perekonomiannya. Jadi saya rasa itu suatu poin yang sangat besar dan kami juga lihat sangat penting. Nah, selain itu juga disebutkan mengenai badan ekspor. Tentu ini masih awal, Pak Presiden membutuhkan dukungan, tapi alasannya ialah disinyalir bahwa selama 30 tahunan dana yang didapat dari hasil perdagangan itu sangat positif dan jumlahnya sangat besar. Tapi banyak juga outflow dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa bagaimana nih kita bisa memastikan bahwa semuanya serba fair dan terukur. Nah, untuk badan ini yang akan di-manage oleh Danantara BUMN yang kebetulan juga anggota Kadin, ya tentu kami menunggu detailnya.
untuk bagaimana mensosialisasikan kepada anggota-anggota kami. Tapi intinya niat dari Pak Presiden Prabowo itu jelas, tinggal bagaimana implementasinya di dunia usaha bersama entitas yang baru ini bisa baik dan justru bisa meningkatkan servisnya, bukan untuk mengurangi logistik yang baik, servis yang cepat kepada klien-klien yang membutuhkan mineral kritis, misalnya dalam hal ini mulai dari tentunya batu bara, tapi kedepannya bisa dengan yang lain, dan juga dengan palm oil yang merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan dunia dari Indonesia. Nah, ini semua adalah konteks bahwa pada Hari Kebangkitan Nasional ini Kadin ingin sekali bekerja sama karena kita mau membuat Indonesia maju untuk Indonesia Emas 2045. Dan ingat, di Kadin itu hanya sekitar 50 ribuan atau di Indonesia yang merupakan pengusaha menengah ke atas. Selebihnya 60 jutaan justru ada di UMKM dan koperasi. Jadi kalau misalnya Indonesia dalam arah yang benar, tentu kita bisa memperkuat struktur perekonomian sampai ke level bawah. Pak, ini untuk ditutup dengan kebangkitan nasional. Ya. Ini momentum untuk kebangkitan dunia usaha. Ya. Dan ini adalah momentum untuk kita mengedepankan kebangkitan nasional menuju Indonesia Emas. Jadi semangat terus. Kami sudah mendengarkan tadi di DPR. Sekarang tinggal bagaimana konstituen kita percaya bahwa ke depan akan lebih baik melihat daripada apa yang dicanangkan dan direncanakan oleh pemerintah pada saat ini. Oke, tahan sebentar. Ya. Cut. Oke. Ya, apa lagi? Oke, terima kasih banyak. Udah ya? Oke kan? Cukup kan? Ya, cukup. Terima Ya. kasih banyak, Pak. Oke.